Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Ananda Saputra. Saya dari program studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah pemrograman front end. Ya, di mana pada proyek kali ini saya membuat aplikasi sederhana terkait tax management. Saya ngasih namanya aplikasi tax management. Eh, Aplikasi ini saya bikin bertujuan untuk membuat tax list atau checklist pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita garap beserta update-nya. Dan ada targetnya juga. Nah, mungkin langsung saja untuk aplikasi ini saya buat menggunakan framework React dengan pemrograman TypeScript. Nah, untuk aplikasi ini bisa kita jalankan, eh, bisa di-download dulu di GitHub saya. Linknya nanti terlampir pada laporan saya, ada di laporan saya. Dan sebelum kita melakukan running aplikasi, setelah kita bisa download Git aplikasinya, atau di Git clone, atau di download zip-nya. Kemudian nanti kita buka di Visual Code. Selanjutnya bisa kita lakukan atau kita langsung CD ke folder aplikasinya via terminal. Dan kemudian nanti kita bisa install uh, Revit-nya, dependencies yang dibutuhkan aplikasi lewat npm install. Kemudian nanti bisa kita, setelah karena ini sudah saya install, kita bisa jalankan aplikasinya menggunakan npm dev run di dalam folder aplikasinya. npm run dev, sorry. Nah, ini nanti kita dapat informasi aplikasinya bisa diakses melalui http localhost port 5173. Kita langsung saja akses. Kira-kira tampilan aplikasinya sederhananya seperti ini. Kita akan langsung diarahkan ke dashboard yang berisikan list task yang ada, yang sudah kita bikin. Nah, pada aplikasi ini saya hanya menggunakan local storage, karena jujur untuk pemrograman cukup sulit buat saya pribadi, karena saya bukan developer, saya adalah IT infrastruktur. Jadi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat tugas ini. Nah, untuk tugas ini ada proses input, update, delete di sistemnya, yaitu kita contohkan, misalkan ini bisa kita gunakan sebagai kayak bikin checklist atau to-do list pekerjaan kita. Misalkan untuk seminggu, untuk beberapa minggu ini saya ada list itu. Ini saya butuh testing SIMA PMP, itu aplikasi untuk alumni kampus saya sebelumnya, Politeknik ketiga. Kemudian saya juga ada install dan setup server new CMS. Nah, mungkin kita coba tambah add task ya. Kita add task, terus saya juga ada pekerjaan nanti penambahan memori server Octopay. Nah, ini nih deskripsinya, penambahan physical RAM pada host
DB Octopay. Kemudian statusnya sekarang to do, priority-nya ini high karena udah seperti udah emang requirement udah dibutuhkan penambahan memori. Activity-nya akan dilakukan pada nanti sih tanggal 3. Kita set tanggal 3. Ini juga sudah ada kalendernya. Kita set tanggal 3. Nah, kemudian klik task. Kemudian kemarin saya juga ada kerjaan. Misalkan kita tambah lagi kerjaan eh, create, set, install dan setup eh, dan setup server project MFT Task Force 88. Nah, ini kita bikin deskripsinya install dan setup server Red Hat 9.7. Terus ini statusnya to do, ini low, dan kita bikin di tanggal 6 ininya, deadline-nya. Kita klik task. Nah, setiap kita klik task, dia akan langsung menyimpan di local storage-nya, akan langsung ditampilkan dalam bentuk grid, dalam bentuk grid untuk task-task yang sudah kita input. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan eh, edit data. Edit data ini tujuannya untuk mengupdate suatu task pekerjaan, misalkan yang untuk install dan setup server project MFT ini sebenarnya kita bisa update prosesnya in progress, untuk priority-nya sama, jadinya sama, terus kita update. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya jadi berubah in progress. Kalau dia ketuduh dia warna merah, terus kalau dia terus ada sepertinya juga ada low, medium, dibedakan berdasarkan warna juga. Dan selanjutnya coba kalau kita bikin ini kita update prosesnya jadi udah done. Nah, ketika ini udah done, kita update tasknya. Nah, dia langsung statusnya done. Nah, itu untuk proses editnya. Sekarang kita coba untuk proses menghapus. Mungkin kita ada salah input task atau tasknya berpindah ke divisi lain, atau kita terjadi kesalahan input, kita bisa lakukan delete task. Nah, di sini ketika mendelete bakal dimintain validasi ke user terkait eh, verifikasinya apakah benar ingin melakukan penghapusan data tax ini. Nah, kita kalau seandainya tidak jadi, kita bisa klik cancel. Tapi kalau seandainya memang kita mau hapus, bisa kita delete. Nah, setelah dilihat datanya akan langsung hilang. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur search. Misalkan kita cari search tax itu Octopay. Nah, di sini dia akan langsung memfilter tax dengan keyword Octopay. Nah, di sini juga kita bisa melakukan filter dari status tax-nya, mana yang masih in progress. Di sini ada install setup server project MFT Task Force 888. Terus mana yang masih tax belum ada eksekusi, UIT SIMA PMP, penambahan memori Octopay. Nah, misalkan ini kita update dulu jadi in progress. Update. Nah, terus kita bisa, nah itu dia jadi langsung yang to do-nya itu jadi satu kan.
Nah, misalkan kita coba lihat yang in progress. In progress ada dua, UIT SIMA PMP, install dan setup server project NFT. Dan coba kita jadiin satu down. Nah, sini kita bisa lihat yang down. Nah, dia hanya akan menampilkan yang down. Nah, di sini coba kita balikin lagi ke alt status. Nah, dia akan memunculkan semua tagsnya. Selanjutnya ada satu lagi fitur di eh, dashboard dari tax manajemen ini cuman untuk efek aja. Misalkan kita pengen mengubahnya ke dark mode, kita bisa klik tombol icon bulan ini. Nah, dia akan berubah menjadi warna gelap atau hitam di backgroundnya. Nah, ya, ini fungsinya cuma buat efek doang, buat visual doang. Dan kan banyak juga user yang mungkin lebih senang dengan warna hitam. Kemudian kalau seandainya ingin mengembalikan ke warna semula atau warna putih, kita bisa klik ikonnya akan berubah jadi ikon seperti matahari. Nah, dia akan kembali lagi background putih. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas-tugas saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.